Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Ini sebenarnya gue ngambil tema ini pas kemarin naik motor ya, cuman mic-nya malah nggak kepasang, jadi suara gue nggak kedengeran. Jadi ya udah gue dubbing aja ya, nih teman-teman. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang AdSense YouTube atau penghasilan gue dari YouTube. Nah teman-teman, kenapa gue mau ngambilin tema ini? Karena kebanyakan teman-teman masih pada awam ya, dikiranya YouTuber itu semuanya banyak duit ya kan, duitnya banyak, bisa beli ini beli itu ya kan. Nah jadi biar teman-teman yang awam itu ngerti, biar yang teman-teman belum tahu juga jadi paham gitu ya, gimana sistem penghasilan dari YouTube itu ya. Terus juga untuk memecahkan mitos apakah semua YouTuber banyak duit. Nah makanya gua buka tema ini ya. Nah sebenarnya benar sih YouTuber banyak duit, tapi YouTuber yang banyak penontonnya teman-teman, karena penghasilan kita itu adalah dari orang-orang yang nonton video kita dan nonton iklannya gitu. Jadi penghasilan kita tuh dari orang yang nonton iklan di video kita ya teman-teman, bukan nonton video kita tapi iklan di video kita. Nah sedangkan YouTuber yang banyak nonton, yang nontonnya sampai 1 juta, ratusan ribu, itu kan otomatis peluang untuk nonton iklannya lebih banyak dibandingkan YouTuber yang kayak gue yang penontonnya masih 1000, 2000 atau 100, 200 gitu ya. Pasti kan lebih dikit ya yang nonton iklan ini dibandingkan yang viewernya udah ratusan ribu gitu ya. Makanya YouTuber yang seratusan ribu view-nya itu pasti duitnya udah gede ya dibandingkan YouTuber kayak gua gitu. Nah emang berapa bang penghasilannya? Ya oke ya, gua buka-bukaan aja ya. Jadi bulan ini aja gua baru dapat 500 ribuan. Bulan kemarin itu kalau nggak salah 900 ribu. Jadi gua tuh paling gede di bulan September dapat 1 juta teman-teman. Nah, rata-rata tuh intinya gue penghasilan dari 400 sampai 1 juta berarti ya. Paling gede 1 juta sekali doang. Dan teman-teman 1 juta pun itu belum bisa cair ya. Karena YouTube itu bisa cair minimal udah nyampe 1.300.000 ya. Jadi kalau udah 1.300.000 baru bisa cair. Sedangkan kalau 1 juta itu kan masih kurang 300. Nah, itu biasanya nanti digabung sama penghasilan bulan berikutnya. Misalkan bulan berikutnya gue dapet 800 atau 900, ya udah digabung gitu. Jadi 1.800.000. Atau bulan selanjutnya gue dapat 500 digabung jadi 1.500.000 gitu ya. Gimana teman-teman, kaget gak ngelihat penghasilan gue? Ya begitulah teman-teman ya. Jadi nggak semuanya YouTuber banyak duit, tergantung penontonnya nonton iklan di video kita. Makanya teman-teman, gue kan kalau bikin video kadang di awal video gue suka edukasi teman-teman ya untuk tonton juga iklannya, jangan di skip. Karena kalau teman-teman nonton video gue dengan iklannya juga, sama aja teman-teman udah ngebantu gue di AdSense. Makanya gue bilang itu namanya sama aja kayak sedekah AdSense ya. Dan fun fact juga ya, karena gue mungkin sering promosin kayak gitu untuk nonton iklannya juga, makanya penghasilan gua di YouTube itu kebanyakan 50%-nya adalah dari iklan yang dapat dilewati. Itu terbukti ya, karena teman-teman juga banyak yang komen, "Bang, tenang aja, iklannya gua tonton juga, gak gua skip gitu kan, gak gua lewati." Nah, itu ngaruh banget teman-teman. Makanya 50% penghasilan gua itu dari iklan yang dapat dilewati. Jadi kan iklan itu macamnya teman-teman ya. Ada yang iklan bumper, ada yang iklan bisa dilewatin, ada yang iklan gak bisa dilewatin gitu ya. Nah kalau gue kebanyakan penghasilannya dari iklan yang dapat dilewatin. Jadi banyak teman-teman yang sengaja nonton iklannya, gak dilewatin iklannya ya, yang ada di video gue ucapin makasih ya. Makanya itu juga penghasilan gue segitu. Udah sering gue promosiin ya untuk nonton iklannya juga. Bayangin kalau gue nggak promosiin atau gak gue edukasiin teman-teman buat nonton iklannya, pasti penghasilan gue lebih dikit lagi ya. Mungkin karena gue sering promosiin di awal video, teman-teman jadi tahu nonton iklannya juga. Jadi penghasilan gue ya segitu ya gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi gue tuh cair dari YouTube nggak pernah 1 bulan cair ya. Karena kan tadi paling gede aja gue 1 juta per bulan. Jadi nggak bisa sebulan cair. Makanya digabung sama bulan selanjutnya berarti gue 2 bulan cair. Sampai sekarang ini gue masih 2 bulan cair ya teman-teman. Belum bisa 1 bulan cair. Itulah mengapa gue YouTuber itu masih jadi pekerjaan sampingan, belum bisa dijadiin pekerjaan utama. Karena penghasilannya aja masih dikit ya. Masih jauh di bawah UMR. Ya, bahkan 1.300.000 sebulan aja masih belum bisa ya, apalagi UMR ya kan yang 4 juta, 5 juta. Waduh, jauh banget. Tapi nggak apa-apa, gue bersyukur tetap teman-teman penghasilan gue segini, karena gue dulu sebulan itu bisa cuma 10.000, 15.000 teman-teman. Jadi dulu gue pernah cair 1.300.000 itu dalam waktu 1 tahun. 1 tahun baru cair 1.300.000. Sekarang gue 2 bulan cair itu udah bersyukur lah. Alhamdulillah gitu ya. Cuman gue nggak mau berpuas diri, tetap ada target ya. Kedepannya gue mudah-mudahan bisa 1 bulan cair. Ya, berarti 1 bulan minimal gue mudah-mudahan bisa dapat 1.300.000 ya. Terus kedepannya lagi gue pengen mudah-mudahan bisa lah penghasilan gue bisa lebih dari UMR atau setara UMR lah.
Nanti kalau gua udah setara UMR di YouTube, gua bakal fokus ya YouTube. Makanya teman-teman banyak yang request, "Bang, ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, ke Gunung Sindur ya kan. Ke mana? Ke Tangerang Utara tuh yang deket laut ya kan." Ya sebenarnya gua bukannya nggak mau ya, karena emang YouTube gua masih kecil penghasilannya, jadi gua belum bisa dijadiin pekerjaan utama gitu. Sedangkan kalau jauh-jauh gitu kan butuh effort yang lebih ya. Belum bensinnya, belum waktunya, belum tenaganya. Kalau gua udah fokus ke YouTube, sejauh apapun pasti gua jabanin dah. Mau ke Bekasi juga gua pasti ke sono ya. Kalau emang penghasilan gua benar-benar udah murni dari YouTube. Tapi kalau sekarang karena masih sampingan, jadi gua nggak terlalu muluk-muluk yang jauh-jauh ya. Paling yang deket-deket aja dulu yang bisa gua jangkau, baru gua samperin. Tapi kalau yang terlalu jauh belum bisa. Kalaupun bisa mungkin pas kebetulan gua lewat aja, mungkin lagi mau main ke rumah teman atau lagi jalan kemana-mana sekalian lewat, baru mungkin bisa gua bikin videonya. Tapi kalau benar-benar disengaja untuk ke sono kayaknya belum bisa teman-teman. Makanya teman-teman dukung terus channel ini ya, biar teman-teman bisa lihat review perumahan lebih lengkap dan gua juga bisa lebih fokus ke YouTube ya, dengan cara apa ya, tonton iklannya juga. Misalkan ada iklan kayak gini nih. Nah, iklan kayak gitu tuh kalau misalkan ada skipnya, ada bisa dilewatinya, tonton aja, jangan dilewatin gitu ya. Tonton sampai habis. Kalau kepanjangan iklannya ya minimal 1 menit atau 30 detik lah. Tonton dulu iklannya baru di skip. Di YouTube juga sekarang ada yang namanya fitur super thanks atau super terima kasih, yaitu di bawah video yang ada tulisan terima kasih love gitu. Nah, itu teman-teman bisa langsung bantu kita melalui super thanks itu teman-teman, yaitu dengan langsung memberikan dana ya. Jadi itu tuh kayak saweria gitu. Sawer, teman-teman nyawer ke gua, ke video gua melalui fitur itu gitu ya. Alhamdulillah ada satu orang yang nyawer kemarin waktu gua update Podomoro ya 100.000, tapi itu juga dipotong teman-teman sama YouTube. Jadi YouTube ngambil 30%, kita 70%. Nah, kemarin ada yang nyawer 100.000, alhamdulillah satu orang. Nah, itu dipotong YouTube ya. Jadi gua dapat 70.000 doang, YouTube dapat 30.000. Ya, makanya sebenarnya penghasilan YouTube itu juga nggak semuanya buat kita teman-teman. Iklan aja itu juga nggak semuanya buat kita. Ada juga dipotong sama YouTube teman-teman ya. Makanya udah mah segitu dipotong YouTube, juga dipotong pajak ya. Makanya ya penghasilan gua segitulah teman-teman, bisa lihat sendiri. Buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber ya pikir-pikir lagi ya. YouTuber tuh nggak segampang, nggak seenak yang teman-teman kira ya. Kalau teman-teman mungkin dari kalangan elit, modalnya banyak, atau mungkin dari kalangan artis, anak artis, keluarga artis, atau mungkin keluarga sultan sih kayaknya bakal gampang ya jadi YouTuber ya. Modal beli ini beli itu yang mahal-mahal ya kan, bisa lah. Tapi kalau kayak kita yang orang dari bawah gitu, maksudnya benar-benar merintis dari bawah, bukan anak-anak dari kalangan pejabat atau kalangan orang-orang elit ya kan, bukan dari kalangan artis juga, itu merintisnya pasti agak susah ya. Untuk nyari-nyari penontonnya tuh kita harus benar-benar sabar ya, sungguh-sungguh effortnya tuh ya. Makanya buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber ya itu aja saran gua. Yang penting teman-teman harus tahu dulu yang ini ya, biar teman-teman nggak kaget. Jangan ngira mau jadi YouTuber biar banyak duit. Sebenarnya nggak salah juga ya sih, nggak salah juga, bener YouTuber banyak duit. Tapi ya itu dia syaratnya, yang penting teman-teman penontonnya banyak, udah banyak yang kenal sama teman-teman, udah dikenal sama banyak masyarakat gitu ya. Itu bisa tuh duitnya banyak. Karena kalau YouTuber udah gede mah pasti gede lah duitnya. Kalau nggak dari YouTube ya dari endorse gitu ya, dari iklan atau dari promosi produk gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, "Bang, kalau gitu subscriber ngaruh nggak?" Subscriber tuh nggak ngaruh teman-teman ya. Jadi subscriber tuh nggak ngaruh dengan penghasilan kita. Subscriber itu lebih ke pelanggan aja, pelanggan yang ada di channel kita gitu. Tapi ya otomatis kalau subscriber lebih banyak, peluang video kita buat ditonton pun lebih banyak. Dan subscriber itu untuk mengangkat nama kita juga, istilahnya kayak buat gengsi aja subscriber itu. Jadi kalau kita subscribernya banyak ya kan, terus kita misalkan ada produk yang mau endorse ke kita, kita pun pede ya, karena subscriber kita udah banyak, udah gede gitu. Terus misalkan kita ketemu sama YouTuber lain, bergaul sama para YouTuber yang lain, kalau subscriber kita banyak pun kita lebih pede gitu ya, ada nama gitu. Intinya subscriber tuh buat nama aja, buat ngangkat nama aja gitu ya, buat gengsi lah istilahnya. Tapi kalau penghasilan nggak ngaruh ya. Penghasilan tetap dari video iklan yang ditonton oleh penonton gitu ya. Kalau subscriber itu ya cuman pelanggan aja gitu ya. Oh iya, satu lagi juga yang pengen gua kasih tahu ke teman-teman. Harga iklan di setiap negara itu beda ya, teman-teman. Jadi Indonesia ini harga iklannya paling murah ya. Paling mahal itu iklannya Amerika. Makanya view gua 2.000 misalkan nih, dengan orang Indonesia semua dibandingkan 2.000 orang Amerika semua gitu ya. Atau 2.000 setengahnya ada yang nonton dari orang Amerika gitu ya, yang tinggal di Amerika. Itu pasti penghasilannya lebih gede yang ada orang Amerikanya gitu ya. Karena
iklan di sana tuh harganya mahal gitu. Jadi kalau video gua ditonton sama orang yang tinggal di sono sama server Amerika, harga iklannya beda gitu. Makanya video gua yang update Podomoro Tenjo itu selalu gede ya penghasilannya. Ya maksudnya gede di sini dibandingkan yang lain lebih gede lah. Yang lain mungkin bisa 20.000 gitu. Bisa 10.000. Kalau dari update Podomoro Tenjo tuh bisa 60.000 gitu ya. Nah, kenapa bisa gede padahal view-nya sama-sama ribuan? Gua pernah cek ya. San Morian gua view-nya 2.000. Podomoro Tenjo view-nya 3.000. Padahal beda 1.000 doang ya. Nah, dari iklan di video San Mori gua itu, gua cuma dapat 6.000 doang, 6.000 perak. Sedangkan Podomoro Tenjo 3.000, gua dapat 33 ribuan. Jadi jauh banget ya, padahal beda 1.000 doang view-nya. Tapi karena di Podomoro Tenjo itu gua cek ada orang Amerika yang nonton video gua, mungkin ya. Ada orang Indonesia yang tinggal di sono ngambil rumah di Podomoro Tenjo gitu kan. Nah, dia pengen lihat update progresnya di video gua gitu. Nah, itu ngaruh banget. Makanya teman-teman sekarang yang nonton di Amerika nih, kalau nonton video gua nggak di skip iklannya gitu ya, terus rajin nonton video gua itu gede banget. View harga iklan di sono gede, jadi penghasilan ke guanya juga gede dibandingkan orang Indonesia gitu ya. Makanya gua semangat untuk update Podomoro tuh kenapa? Karena Podomoro Tenjo ini yang nonton banyak juga yang dari luar negeri ya. Nggak banyak sih, ada beberapa lah yang dari luar negeri. Gua lihat di statiknya tuh ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura gitu ya. Mungkin ya itu orang-orang yang tinggal di sono mau ngebeliin rumah buat saudaranya di Indonesia, atau mungkin dia lagi persiapan buat nanti kalau dia pulang ke Indonesia beli rumah dulu di Podomoro Tenjo gitu. Makanya kalau kita punya YouTube channel nih, terus kita bisa bahasa Inggris, kita bikin YouTube channel di Indonesia, terus tapi penonton kita tuh kita menyasar penonton dari Amerika gitu. Kita ngomongnya juga pakai bahasa Inggris, tutorial pakai bahasa Inggris gitu. Yang nonton banyak kan orang Amerika gitu ya. Nah, itu bakal lebih gede penghasilannya daripada YouTuber yang emang buat penonton Indonesia. Karena sekali lagi harga iklan di Amerika tuh mahal. Jadi kalau teman-teman nonton video gua dari Amerika atau dari luar negeri gitu ya, itu harganya akan beda sama harga iklan di Indonesia. Harga iklan orang yang nonton di Indonesia gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja ya video gua tentang AdSense. Semoga jelas ya, udah gua buka semua. Itu yang gua tahu aja. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, bisa ditambahin di komentar. Ya tujuan gua semata-mata hanya untuk membuka wawasan teman-teman aja ya, biar nggak nganggap semua YouTuber tuh banyak duit. Nggak salah emang YouTuber banyak duit, tapi YouTuber tertentu ya, kayak YouTuber-YouTuber yang udah gede, kayak kalangan artis juga tuh yang view-nya udah ratusan ribu, jutaan, itu pasti gede banget. Jangan disamakan sama YouTuber kayak gue yang masih merintis, yang masih dikit penontonnya, masih ribuan juga 3.000, 4.000. Itu juga dalam waktu seminggu ya. Kalau sehari 3.000, 4.000 sih mending ya. Kalau gue video gue ini penontonnya sehari langsung 4.000, 5.000 rata-rata ya. Itu mending ya. Ini gue 3.000, 4.000 kadang dalam waktu seminggu ya kan. Kalau sehari 2 hari paling kadang 500, 600. Kalau lagi rame bisa lah 1.000 dalam waktu sehari 2 hari. Tapi itu juga jarang gitu ya. Ya penghasilan gue segitu. Kalau teman-teman lihat YouTuber ada yang kayak gue view-nya, mungkin penghasilannya juga sama kayak gue lah ya, nggak jauh gitu. Oke, satu hal lagi sebelum penutupan, gue mau ngucapin makasih ke si Nopal ya yang udah minjemin duitnya buat beli GoPro Hero. Jadi awalnya channel gue bisa berkembang kayak gini tuh di tahun 2021 bulan Oktober ya, gue beli GoPro Hero 8. Itu pun hasil minjem dari si Nopal ya, dia mau ngedanain, mau ngemodalin, minjemin duit ke gue. Nah itu dari situlah gue mulai ngevlog ya, motoran. Terus juga nggak sengaja ya sebenarnya gue jadi upload tentang perumahan ini karena dari awalnya tuh gue gara-gara suka motoran. Terus gue juga suka sama desain-desain rumah karena dulu gue pernah belajar desain interior juga, jadi gue tertarik banget sama yang namanya desain-desain rumah. Jadi ya udah gue gabungin tuh motoran lihat perumahan. Nah awalnya dari situlah teman-teman banyak yang suka, banyak yang kebantu, banyak yang request ya kan. Sedikit demi sedikit gue penuhin requestnya yang bisa gue penuhin. Dari situlah penghasilan gue yang dulunya setahun cair ya kan, setahun cair jadi 6 bulan cair. Habis itu jadi 3 bulan cair, dan sampai sekarang alhamdulillah 2 bulan cair. Gue masih tetap bersyukur kok teman-teman 2 bulan cair, tapi tetap gue bakal menargetkan ya ke depannya mudah-mudahan bisa sebulan cair. Bahkan mudah-mudahan bisa penghasilan gue lebih dari UMR atau minimal se-UMR lah dari YouTube, biar bisa gue tekunin di YouTube, biar bisa jadi penghasilan utama gue dari YouTube, dan gue bisa fokus ya nge-YouTube gitu. Jadi kalau teman-teman subscriber lama gue pasti tahu ya kalau gue tuh dulunya adalah channel gaming ya, tentang game. Tapi karena gue udah nikah susah ngeluangin waktu buat main game. Terus juga view-nya dikit banget ya. Game itu gue udah effort banget dulu main game. Gue sampai banyak game yang gue tamatin. Videonya juga panjang-panjang, bagus-bagus, tapi gak ada yang nonton. Sedih banget sumpah.
aduh bener-bener dah gue gaming udah males ya, udah putus asa. Makanya channel ini jadi dicampur aja, yang tadinya tentang game jadi tentang apa aja lah, vlog, motovlog, tentang action figure, review-review motor ya kan, restorasi, pokoknya apapun gue upload di sini. Jadi ini YouTube-nya jadi YouTube campuran lah ya, bukan khusus buat main game doang kayak dulu. Ya, jadi itulah sejarah singkatnya ya tentang channel gue ini. Dari gue buka channel itu dari 2015 teman-teman ya. Jadi nggak sebentar gua buka YouTube ini, nggak setahun 2 tahun ya, tapi dari 2015 tuh berarti udah berapa tahun. Baru sekarang gua bisa ngasilin sebulan ratusan ribu tuh baru sekarang pas gua punya GoPro Hero ini ya. Terima kasih Nopal, mudah-mudahan dibalas sama Allah yang lebih baik, dan mudah-mudahan kedepannya gue bisa lebih konsisten untuk upload video perumahan yang lain ya, dan teman-teman juga bisa terus setia di channel gua ini untuk update progress atau review perumahan yang lainnya ya. Makasih teman-teman yang udah setia sama channel gua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya teman-teman. Semoga bisa dimaklumi. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua ya, untuk teman-teman yang pengen jadi YouTuber, dan buat gua sendiri biar lebih rajin lagi upload video perumahannya. Oke teman-teman, sampai sini aja. Makasih buat yang nonton. Semoga videonya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Dadah. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.